Hari ke-9 penjualan tiket Formula E, Wagub DKI belum tahu berapa tiket terjual? Parah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Tapi mari kita dukung, kita beri kesempatan pada Japro yang telah didiskusikan oleh Pak Gubernur untuk memastikan berbagai fasilitas sarana prasarana terkait Formula E bisa siap pada waktunya. Bisa dibeli, tiket ini bisa dibeli mulai tanggal 1 Mei 2022. Jadi sesuai ya. Harga tiket untuk festival Ancol itu 250.000. Festival di sirkuit adalah paling murahnya 450.000. Dan kita berharap ada tiket-tiket yang mungkin orang akan membeli yang lebih. Itu ada grandstand dan ada Royal Suite. Di situ Royal Suite paling mahal 10 juta. Dengan edaran harga tiket di media sekarang ini, saya perkirakan itu sekitar 10 miliar yang akan diperoleh dari penjualan tiket. Lalu berapa untungnya yang didapat? Karena modal kerja saja sudah 150 miliar, artinya ini proyek merugi sebenarnya. Kalau dikatakan ini proyek untung, lalu siapa sponsornya yang bisa membuat untung? Apa yang mereka dapat? Gitu, karena ya kalaupun misalkan nanti tiketnya nggak laku, kita paksa laku. Kita paksa warga-warga FPI yang ada di Jakarta untuk nonton. Kita subsidi. Udah, subsidi nasi bungkus, jalan. Bisa gitu ya. Murah sama mereka itu. Itu murah apa rugi ya? Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut belum mengetahui seberapa banyak tiket Formula E yang telah terjual. Dia berujar dirinya baru masuk kerja lagi kemarin 9 Mei 2022. Sebelumnya, Riza menghabiskan masa libur lebaran 2022 di Inggris. Dia menemui putrinya yang tengah menjalankan program double degree dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Newcastle University. Kemarin, tepat 9 hari penjualan tiket Formula E, panitia penyelenggara mulai membuka penjualan tiket per 1 Mei 2022. Ada beberapa jenis tiket yang dibanderol dari Rp250.000 hingga Rp10 juta. Riza berjanji bakal mengecek berapa banyak tiket yang dijual dan ludes. Seperti diketahui, Formula E akan dihelat di sirkuit Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022. Seluruh Ancol bakal dipakai sebagai lokasi nonton balap mobil listrik internasional itu dengan kapasitas 50-60 ribu orang. Melihat penjualan tiket yang masuk hari ke-10 ini, belum ada kejelasan berapa tiket yang sudah laku. Hal ini semakin membuktikan jika dalam pelaksanaannya masih terkesan amburadul. Belum lagi keberadaan sponsor yang kabarnya masih misterius. Biasanya sponsor akan selalu ingin branding perusahaan atau produk mereka muncul, bahkan jauh sebelum ajang itu digelar. Kita lihat saja sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bahkan ketika pembangunan sirkuit belum dimulai, umbul-umbul sponsor sudah terpasang. Pertamina salah satunya. Lainnya, sirkuit sudah selesai dan keberadaan sponsor masih sebatas mitos. Situ sehat bos. Perusahaan mana yang mau menggelontorkan dananya tapi namanya disembunyikan? Lagi pula perusahaan yang akan menggelontorkan dananya pasti ragu. Semua serba mepet, ala kadarnya dan terkesan dipaksakan. Mereka juga pasti ragu dengan timbal balik yang akan mereka dapatkan dari ajang balap mobil listrik ini. Adanya fakta baru ini sungguh cihuy banget dan diyakini semakin membuat Anies Baswedan pusing 7 keliling. Apakah ajang ini akan terlaksana atau tidak? Meski mungkin saat ini dia masih bisa bernapas lega karena Ahmad Riza Patria masih mau menjadi pempernya. Ini sekaligus membuktikan kalau Pemprov DKI terkenal suka sesumbar, sering memberikan janji bombastis, kerap ngomong terlalu ketinggian, tapi pada akhirnya semua omongannya dipangkas dalam skala yang sangat menggelikan. Segalanya dibombastiskan dengan sangat heboh. Anies dan Riza memang begitu kan? Ngomong dengan entengnya seolah itu semua gampang di tangan dia. Janjinya luar biasa besar, targetnya bikin banyak orang terpana. Sementara Anies sendiri masih bungkam kalau ditanya soal Formula E yang sebenarnya bisa dijelaskan secara utuh dan gamblang di ruang rapat DPRD DKI Jakarta lewat hak interpelasi yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Namun, salahnya Anies adalah dia keburu panik dengan upaya yang diduga berniat untuk membungkam suara kritis ketujuh fraksi lewat jamuan istimewa yang lantas diikuti dengan aksi boikot rapat paripurna yang dianggap ilegal kecuali oleh fraksi PDIP dan PSI.
Kalau Riza One Bumper Patria cerdas, seharusnya mulai sekarang dia sudah ambil langkah aman dengan menolak menjadi bumper untuk kebijakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Anies Baswedan. Betul? Beda perkara kalau misalnya sejak awal dia disetujui menjadi Wagub DKI Jakarta. Instruksinya adalah kudu menjadi bumper terhadap program apapun yang pernah, sedang dan akan diambil oleh Pemprov DKI Jakarta sampai Oktober 2022 saat masa jabatan mereka berdua selesai. Kalau saya sih, mendingan mundur sekalian jadi Wagub, biar semua masalah Formula E dan masalah-masalah lain dihadapi sendiri oleh Anies Baswedan. Lah kok enak, gak ikutan makan nangka? Lah kok enak, gak ikutan makan nangka? Kok kena getahnya? Bagaimana kalau menurut Anda?